اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى مامل وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين. أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، فقال سيدي وأستاذي حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال hukum-hukum mengenai transaksi pinjam meminjam. Disebutkan di sini bahwa sekalian yang pertama, hukum melakukan transaksi pinjam meminjam, sedangkan hukum pinjam meminjamkan itu sendiri terdiri dari 4 hukum berikut ini. Yang pertama, terkadang hukum pinjam meminjam itu hukumnya wajib Bapak sekalian. Terkadang ariyah itu hukumnya wajibah, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang akan atau hampir mati karena sesuatu yang terjadi pada hewan tersebut, misalnya ditabrak kereta api dan lain-lain, supaya dagingnya halal, maksudnya boleh untuk dimakan dan tidak sia-sia. Karena kalau dibiarkan mati tanpa disembelih, maka akan mati dalam keadaan bangkai dan tidak dapat dimakan, sehingga akan menjadi sia-sia. Begitu pula wajib hukumnya meminjamkan senjata untuk memerangi orang kafir yang akan menyerang atau menyerbu. Di sini Bapak sekalian, terkadang meminjami itu hukumnya wajib. Terkadang seperti tadi Bapak sekalian, tatkala ada hewan seseorang itu tertabrak, tentunya kalau memang belum disembelih, ya jelas kalau dia mati maka matinya menjadi bangkai. Kalau bangkai berarti najis. Kalau najis itu berarti tidak bisa dikonsumsi, apapun tidak bisa dikonsumsi nantinya, kecuali ya yang boleh digunakan itu kulitnya nantinya. Kulitnya itu nanti boleh kita menggunakannya, kita jadikan seperti ya dompet, atau mungkin ya untuk kulitnya tas dan yang lainnya, maka boleh. Atau gedung boleh, beduk itu boleh, asalkan nanti disamat, itu pun hanya kulitnya aja. Tapi kalau tatkala tertabrak dan sekiranya hewan ini masih ada hidupnya, memang ini bakalan mati, tapi ini masih ada nyawanya,
Maka di waktu itu kalau kita sembelih, maka dagingnya itu menjadi halal, boleh nanti dikonsumsi, tidak mengapa. Beda halnya nih, maaf Bapak sekalian, kalau pas tertabrak sekalinya, maaf binatang ini sudah mati, dalam artian dia gerak-gerak itu tidak ada kehidupan yang tetap pada dirinya, pada diri si hewan. Maka walaupun disembelih hukumnya tetap sudah mati, karena memang ini binatang sudah mati sebetulnya. Cuma kan biasanya tatkala kita sembelih kan, maaf nih, di hari raya atau apa sebagainya, itu hewan itu biasanya masih bergerak-gerak nih. Tapi tetap geraknya itu tidak mungkin hidup karena memang sudah mati. Dalam artian ya kerongkongannya sama saluran makannya sama nafasnya itu sudah tergorok, sudah terpotong. Kan ini tidak mungkin. Kalau tidak kita fikir itu ada namanya hayatun mustaqirah, kehidupan yang tetap lahir. Ya intinya kalau masih ada hidupnya, walaupun ini bakalan mati sih kayak ini hewan ini, tapi dia masih hidup, okay? Maka kita sembelih langsung, maka tidak apa-apa. Di waktu itu akan menjadi halal. Tapi kalau sudah terkapar mati gitu nih, atau gerak-gerak dikit, gerak-gerak gini, itu kan sudah mati. Dalam artian ini kayaknya sudah mati ini. Demikian gerak-gerak itu ya karena memang ya efeknya aja, efeknya itu mesti ya kalau sudah mati tidak mungkin juga kita gorok lagi, kan tidak mungkin juga. Karena demikian ini kata sebagai orang semakin penting intinya ya biar tidak mati sia-sia, biar tidak menjadi bangkai, maka disembelih. Tapi tentunya menyembelihnya itu tatkala si binatang itu masih hidup. Demikian sekalian. Ini setidaknya, atau mungkin meminjami seperti ya alat-alat perang, demikian. Dan memang musuhnya orang kafir itu ya lagi menyerbu kita, meminjami jelas hukumnya wajib, karena untuk membentengi diri, untuk menjaga diri, atau untuk melawan orang kafir. Demikian nih, tentunya dalam kondisi ini meminjam itu hukumnya wajib. Demikian nih. Kemudian yang kedua sekalian, terkadang pinjam meminjam ini hukumnya sunnah, dan itulah asal hukum dari meminjamkan barang yang diperlukan orang lain. Asal muasalnya itu hukumnya sunnah. Karena dalam pinjaman tersebut terdapat suatu unsur untuk membantu orang lain sesama muslim, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya tatkala hamba itu menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain itu redaksinya itu bukan makanan tapi madama. Jadi Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Demikian kalau dia masih menolong saudaranya, ya maka semasa itu pula lah, selama itu pula lah Allah akan menolongnya. Kan demikian nih. Ini dalam redaksi yang lain nih, tapi sebenarnya maknanya sama antara makana sama madama. Kemudian ini yang kedua, ini hukumnya sunnah, karena memang asalnya semacam itu, membantu sesama muslim yang membutuhkan itu amat sangat dianjurkan dalam agama. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh, meminjamkan seorang budak atau hamba sahaya yang beragama muslim kepada seorang yang kafir tanpa adanya pelecehan yang dilakukan kepadanya, dan meminjamkan seorang ayah yang berstatus budak hamba sahaya kepada anak dari ayah tersebut yang berstatus merdeka. Adapun jika meminjamkan seorang budak muslim akan mengakibatkan pelecehan yang dilakukan kepadanya, maka hukum meminjamkannya adalah haram. Jadi ini kenapa kok dihukumi makruh? Karena rentan nih. Karena memang budaknya yang dipinjamkan seorang muslim, yang dipinjami adalah orang kafir. Khawatir si namanya juga budak pasti akan dilecehkan nantinya. Kan demikian, baik itu pelecehan secara fisik atau mungkin dihinakan secara agamanya dihinakan. Ini juga termasuk pelecehan lah, ini pelecehan dalam agama. Maka ya karena rentan yang semacam ini, nah, kalau terhindar dari ini hukumnya makruh. Tapi kalau ada pelecehan ya jelas hukumnya haram. Atau juga sama tadi ini, meminjamkan seorang ayah yang statusnya budak kepada anaknya,
Ya, karena dalam agama dituntut anak itu bakti sama orang tua. Kalau jadi budak, ya mau nggak mau kan disuruh-suruh, intinya nggak seharusnya. Makanya hukumnya itu makruh. Demikian nih, meminjamkan itu hukumnya makruh karena sudah menyalahi syariat agama. Yang mana agama itu ya menuntut seorang anak itu bakti sama orang tua dan seterusnya. Demikian nih. Ini sudah sekali. Intinya kalau memang terlepas daripada itu semuanya hukumnya makruh. Demikian nih. Ya karena memang mau tidak mau nih bapaknya budak, ya mau tidak mau namanya budak ya semacam itu sudah aturannya. Cuma kan ini ya sedikit bertentangan dengan agama, makanya hukumnya makruh tadi. Kemudian saya di sini yang keempat itu hukumnya haram, dan haram ini ada dua nih. Nah, ada kalanya haram tetapi sah pinjamannya, ada juga haram namun tidak sah pinjamannya. Yang pertama adalah haram tapi sah pinjamannya, seperti meminjamkan pedang kepada seorang perampok atau penyamun. Ya pinjamannya itu sah saja, tapi meminjamkan kepada perampok untuk digunakan ngerampok orang lain ya hukumnya haram. Dari sisi itu haram, tapi dari sisi akad pinjam meminjamnya itu ya boleh-boleh aja, maksudnya sah-sah aja, tapi hukumnya haram. Sah dalam artian ini, sah dalam artian itu ya karena memang yang dipinjamkan barangnya halal. Maksud itu kan berupa pedang atau benda-benda tajam, dan memang ada yang meminjamkan, ada yang dipinjamkan dan seterusnya, terpenuhi syarat-syaratnya, maka sah-sah aja. Cuma karena digunakan untuk merampok jadinya haram. Makanya ada hukum namanya haram tapi sah transaksi pinjam meminjamnya. Dan yang kedua ada kalanya haram dan tidak sah, seperti meminjamkan alat-alat musik seperti gitar dan seruling. Ini malah tidak boleh ya, karena memang dalam hukum fikih memang barang itu tidak boleh, sudah barang itu sudah tidak boleh, hukumnya haram barangnya. Berarti kalau meminjamkan sesuatu yang haram ya tidak boleh, karena kemarin definisi pinjam meminjam itu sekalian di dalam barang yang memang halal secara agama nih, hukumnya mubah, boleh. Kalau barangnya itu haram, ya dari sisi ini definisi pinjam meminjam itu sudah keluar daripada batasannya. Ya berarti pinjam meminjam itu tidak sah secara agama. Demikian ini kalau memang pinjam meminjam itu berupa alat-alat yang diharamkan. Ini ya karena memang bagi kita seluruh dan yang lainnya itu memang alat-alat ya melalaikan, sekali ini melalaikan. Demikian ini mau tidak mau kenapa lagi ya kalau kita lihat yang ada di Indonesia ini, terkadang kalau sudah alat-alat itu biasanya ya bercampur dengan kemaksiatan yang lain, bisa jadi bercampur baur lagi sama perempuan, belum nanti maksiat-maksiat yang lain itu tambah-tambah lagi. Ini kalau sebenarnya kita sendiri nih, atau kita mungkin sering sendiri yang sekiranya itu yang melalaikan Allah gitu, maka bisa jadi hukumnya tidak boleh. Apalagi ini dengan ya keadaan yang lebih tidak diperbolehkan seperti bercampur atau konser dan seterusnya, jelas itu tidak diperbolehkan. Demikian ya sekalian, ini perihal masalah hukum pinjam meminjam. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah hukum asalnya, ada kalanya makruh, dan ada kalanya hukumnya haram. Haram itu ada dua, sah dan juga tidak sah. Kemudian saudara sekalian, yang kedua di sini disebutkan oleh beliau hukum perihal mengambil kembali barang yang dipinjamkan. Seseorang meminjamkan barang kepada si A, kemudian sama seseorang tadi itu diambil langsung barangnya. Ini diambil, boleh tidak kira-kira semacam itu sekalian? Ya tentunya ini sekalian, pinjam meminjam ini beda dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu kan ya ada imbalannya, sehingga tidak bisa serta-merta dia main ambil, itu tidak bisa. Demikian ini nyewa rumah 1 tahun, sebelum 1 tahun diusir orangnya, tidak bisa, tidak boleh, haram hukumnya. Ini beda dengan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam maka bagaimana hukumnya? Tatkala si yang meminjamkan itu mengambil barangnya, si pemilik barang mengambil barangnya, maka bagaimana hukumnya? Maka kita lanjut sekalian mengenai hukumnya. Kata beliau, transaksi pinjam meminjam ini bahwa sekalian termasuk yang boleh dibatalkan oleh dua pihak.
Berarti kemarin itu bahasanya adalah jaiz atau jaizun minat torofaini, boleh dari kedua belah pihak, antara si peminjam dan juga antara orang yang meminjamkan. Boleh dalam artian si peminjam mengatakan, maaf mas, saya tidak jadi minjam, saya kembalikan. Boleh, tidak apa-apa. Walaupun tadi awalnya dia ingin meminjam, dia kembalikan gitu aja, tidak apa-apa. Atau mungkin yang meminjami ngambil aja, maaf mas, saya tidak jadi minjemkan, tak ambil aja. Ya boleh-boleh aja, karena memang akadnya itu boleh antara kedua belah pihak. Kemarin ada namanya jaiz, ada namanya lazim. Kalau lazim itu ya sebenarnya lazim itu sudah kayak bahasa Indonesia, karena itu ambilan dari bahasa Arab yang harus mesti terjadi, itu tidak boleh untuk membatalkan, itu tidak boleh. Tapi kalau ini boleh dari kedua belah pihak, yang meminjamkan boleh membatalkan, yang dipinjami pun juga boleh membatalkannya. Demikian nih. Artinya kata beliau, jaiz minat torofain itu adalah kapan saja boleh bagi pemberi pinjaman dan orang yang meminjam membatalkan akad pinjam meminjam itu dengan mengambil kembali barang pinjaman atau mengembalikan barang pinjaman, baik pinjamannya itu terkait dengan waktu tertentu atau tanpa menyebutkan waktu pada saat terjadinya transaksi pinjam meminjam itu. Walaupun ada waktu itu sekalian, saya minjem sebulan ya, sebelum sebulan saya kembalikan, boleh. Atau mungkin sebelum sebulan diambil sama pemiliknya, boleh juga, tidak masalah. Walaupun itu ada waktunya, ya karena memang kembali yang namanya pinjam meminjam itu memang asalnya itu memang boleh, jaiz minat torofaini, kan demikian nih. Walaupun disebutkan waktunya, ya. Jadi kalau untuk membatalkannya tetap boleh nantinya. Kecuali, ya ini yang mungkin ingin disampaikan oleh beliau, kecuali dalam 5 masalah di bawah ini, maka tidak boleh atas seorang mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan barang pinjaman itu, mengambilnya kembali dari musta'ir, yaitu orang yang meminjamnya hingga tuntas penggunaan dalam barang pinjaman tersebut. Jadi intinya dalam 5 hal yang akan diuraikan beliau nanti, tidak boleh bagi mu'ir yang meminjamkan, yang meminjamkan barang tadi, tidak boleh dia mengambil seenaknya dari tangan musta'ir, itu tidak boleh. Kecuali kalau sudah tuntas, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau belum, kan ini kalau yang sebelum ini kan boleh, belum selesai sebulan sudah diambil, tidak ada urusan, tidak apa-apa. Sebelum belum dipakai diambil lagi, boleh juga, tidak apa-apa. Tapi kalau 5 hari ini yang di bawah ini tidak boleh, harus dituntaskan dulu. Harus dituntaskan terlebih dahulu. Tidak boleh dia mengambil di tengah jalan, itu tidak boleh. Nah, maka apa aja yang 5 ini sekalian? Yang pertama kata beliau, meminjamkan pakaian untuk menutup aurat dari seorang yang sudah melaksanakan atau takbiratul ihram dari sholat fardu. Maka tidak boleh kata beliau diambil kembali hingga dia selesai mengucapkan salam dari sholat tersebut. Dan ini baru sekalian perlu digarisbawahi, ini sholatnya sholat fardu. Kalau sholat fardu kan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Kebetulan orang ini mungkin tidak pakai, orang ini tidak memiliki baju untuk menutupi auratnya, atau dia meminjam baju untuk menutup auratnya di waktu mengerjakan sholat fardu. Kan demikian. Maka bagaimana? Ya kita tak boleh di tengah-tengah sholat tak ambil, ya tidak boleh. Dia dituntaskan terlebih dahulu. Ya. Kategori tuntasnya di dalam hal ini bagaimana? Sampai selesai ya dari mengucapkan salam yang pertama di dalam sholatnya tersebut. Kalau sudah salam sampai mau ngambil, ya tidak masalah karena sudah tuntung sholat fardunya. Demikian ya. Tapi kalau sholat sunnah masih bisa digagalkan, masih boleh karena memang sekedar sunnah saja. Ya, si hamba melakukan sholat itu kan sholat sunnah aja, dia boleh tidak boleh tidak ngerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, si hamba harus mengerjakan sholat tersebut.
Jadi tidak bisa di pertengahan jalan kita ambil pakaiannya, ya dia nanti batal, kan demikian. Maka tidak boleh demikian. Jadi dalam urusan ini maka wajib dituntaskan, tidak boleh mengambil seenaknya. Demikian ini yang pertama kata beliau. Ini beliau menguraikan yang pertama, yaitu seperti meminjamkan pakaian untuk menutup auratnya di dalam melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, meminjamkan tanah untuk ditanami. Kan terkadang ada Bapak sekalian nih meminjamkan itu berupa tanahnya aja. Tanahnya saya pinjamkan kepada sampean untuk sampean tanami. Maka ya mau karena dipinjami, ditanamilah sama kita. Ini tanami padi atau tanami yang lainnya. Maka ini tentunya kalau sudah semacam ini kan sebenarnya ini meminjam, sebenarnya dipinjami kan. Sebetulnya kalau dipinjam itu ya boleh, kapan saja dia mau ngambil tanahnya ya boleh-boleh aja. Tapi kan dia harus tahu, karena dia meminjami tanah untuk ditanami, maka tentunya tanaman itu harus panen terlebih dahulu, kan gitu bahasanya. Nggak boleh ya belum panen itu tiba-tiba diambil, ya rugi. Ini semacam itu. Makanya kata beliau, untuk masalah ini maka bagi orang yang meminjamkannya tidak boleh mengambil tanah tersebut hingga waktu panennya, karena memang tujuan ditanam itu agar panen, ya setidaknya sampai dia panen. Tidak boleh diambil seenaknya, tidak boleh, karena memang ini berkaitan dengan ya tadi panen memanen barang, karena dia sudah meminjami itu, karena dia tahu dia resikonya. Kalau meminjami tanah untuk ditanami, dia pasti tahu resikonya. Ini harus sampai panen, dan nanti tidak boleh digagalkan di pertengahan jalan, tidak boleh. Demikian ya, sama seperti lain tadi sholat fardu tadi, mau tidak mau meminjami pakaian untuk menutup aurat, untuk mengerjakan sholat fardu, mau tidak mau berarti ya harus sampai tutup. Demikian ini setidaknya konsekuensinya di dalam meminjami barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga, kata beliau, meminjamkan kain kafan untuk seorang mayit, seorang yang sudah meninggal. Maka bagi orang yang meminjamkannya tidak boleh mengambilnya kembali, karena hal itu akan mengakibatkan penghinaan pada mayit tersebut. Jadi ya intinya kalau sudah bahasa meminjamkan, yang dipinjamkan adalah ya kainnya orang yang meninggal, kain kafannya, ya berarti itu sudah jadi kayak kepemilikan si mayit tersebut. Nggak boleh diambil lagi, nggak boleh ini. Ya kalau diambil lagi dia nggak punya kain kafan, kan demikian. Intinya kalau tidak meminjami ya dari awal dia tidak meminjam. Tapi kalau urusannya kain kafan yang ia pinjami kepada si mayit, mau tidak mau tidak boleh diambil nantinya. Tidak boleh diambil karena seakan-akan ya seperti memberinya. Karena kalau diambil akan mengoyak kehormatan, kemuliaan daripada si mayit. Demikian dalam agama tidak boleh. Tetap memposisikan orang yang meninggal itu seperti lainnya orang yang hidup. Makanya tak kala kita merawat orang yang meninggal, kita rawat itu dengan pelan-pelan, layaknya orang itu masih hidup. Dan bahkan bisa jadi dia merasakan itu lebih sensitif mungkin yang ia rasakan daripada di waktu masih hidup ya. Kalau dikasari ya sama, dia akan merasakan dikasari juga, bahkan mungkin lebih sensitif lagi. Kan demikian ini bagi seorang yang meninggal. Nabi mengatakan semacam itu, tetap kita memperlakukan itu dengan lemah lembut seperti layaknya orang yang hidup. Mungkin juga sama, haknya mereka juga ada di waktu hidup. Katakanlah terbuka auratnya mungkin atau bagaimana, itu mengoyak akan kemuliaan, kehormatan, maka juga sama. Kalau meninggal pun juga harus demikian sekalian. Kemudian sekalian saya ambil di sini yang keempat kata beliau yaitu meminjamkan tanah untuk penguburan seorang mayit yang muhtaram sebelum benar-benar rusak dan hancur tulang belulangnya. Dan yang dimaksud dengan seorang mayit yang muhtaram adalah selain orang-orang di bawah ini. Jadi ibu sekalian dia minjamkan tanah. Tujuannya itu apa? Ya karena memang orang tak kalah mengkuburkan si mayit, orang yang meninggal, tentunya dia harus punya lahan Makanya di sini kan ada tanah wakaf kuburan, kan demikian, atau mungkin ya pekuburan-pekuburan umum yang memang disediakan oleh pemerintah, kan demikian atau mungkin kita sudah beli, kalau di Jawa kan terkadang itu beli
beli tanah itu beli tanah kuburan, memang sudah siap-siap beli. Jadi kalau meninggal itu ya ada lahannya, ada tanahnya, kan demikian. Nah ini siapa tahu nih dia tidak punya tanah, nah, kan harus dikubur, harus dikubur. Akhirnya dia dipinjemi sama seseorang, ini dipinjemi ya diperbolehkan untuk mengkubur si mayit tadi. Maka tentunya tatkala nih dipinjemi tanah untuk penguburan si mayit, maka tidak boleh nanti tanah itu diambil serta merta, itu tidak boleh. Sampai kapan bos kalian? Sampai sekiranya tulang belulangnya itu memang benar-benar ya hancur lah, sebelum benar-benar rusak atau hancur tulang belulangnya. Jadi kalau ini dipinjemi kemarin, kemudian diambil lagi sekarang, keluarkan mayitnya, tidak boleh. Ini berarti menghinakan akan kemuliaan si orang yang meninggal tadi. Oh tidak mau, belum kan ini akan minjem, kan terserah saya mau saya ambil kapan. Mungkin demikian, tetap tidak boleh. Dalam urusan ini, karena ini adalah mayit yang muhtaram, kan kemarin ini sebenarnya pembahasannya tentang bab sholat nih. Karena kalau bab sholat itu ada namanya ya istilah yang dulu mungkin kita sering dengar, ada namanya hewan hayawanul muhtaram, hewan-hewan yang sebenarnya bahasanya hewan nih. Bahasa kita itu hewan, cuma situ bukan hewan aja, tapi berupa manusia juga. Intinya ada beberapa yang dimuliakan dalam agama. Maksudnya dimuliakan dalam agama itu adalah nyawanya itu dihargai dalam agama. Nyawanya dihargai. Itu namanya hewan-hewan yang muhtaram bahasanya di dalam kitab ini, atau yang dimuliakan nyawanya, yang dihormati nyawanya. Ada kalanya nyawanya itu tidak berharga, nyawanya itu tidak dimuliakan. Kan kemarin ini masalahnya sekalian, kalau ini pembahasannya itu tentang masalah tayamum kemarin nih. Kalau sahabat ingat ini masalah tayamum. Jadi kalau kita ini punya air sedikit, punya air sedikit, ini sebetulnya ya cukup untuk digunakan berwudu. Tiba-tiba, kan di waktu itu saya tidak boleh bertayamum karena ada air. Ternyata ada orang yang kehausan. Dan kita lihat lebih dahulu yang kehausan itu siapa? Kalau yang kehausan itu yang perlu air ini, itu adalah yang dimuliakan nyawanya. Kalau tidak minum dia bakalan mati, berarti kan nyawanya dimuliakan ini. Kita harus memberikan air tersebut kepadanya. Itu nanti yang muhtaram selain yang 5. Tapi kalau yang ternyata yang kehausan itu adalah yang tidak dimuliakan nyawanya dalam agama, yaitu yang 5 ini, maka kita tidak boleh memberikan air tersebut kepadanya walaupun dia bakalan mati. Walaupun dia bakal kehausan dan mati, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak dimuliakan dalam agama. Maksudnya nyawanya tidak berharga, tidak boleh kita memberikannya. Maka juga sama di sini. Tatkala mengkubur si mayit, kita lihat dulu mayit itu siapa. Kalau mayitnya itu yang muhtaram, nyawanya itu dihargai, berarti tidak boleh kita mengusiknya sampai betul-betul nanti tulang belulangnya itu hancur, baru nanti boleh diambil tanahnya, bisa diambil kembali oleh si orang yang meminjami. Tapi kalau tidak boleh. Tapi kalau maaf, ternyata orang ini bukan muhtaram, ternyata, maka nanti ya boleh dia mengambilnya seenaknya, boleh, karena memang orang ini sudah tidak berharga nyawanya, sehingga ya dihinakan. Maksudnya itu tidak mengapa, karena memang sudah tidak berharga nyawanya. Nah, yang 5 itu siapa sekalian? Disebutkan di sini oleh muhtaram adalah selain orang-orang yang di bawah ini. Yang pertama yaitu seorang, bukan 5, ini sebetulnya ada 6, cuma di sini disebutkan 4 aja. Di sini disebutkan 4 saja karena yang 2 itu adalah berupa hewan, memang betul-betul hewan. Yang 2 itu adalah anjing yang gila, dan yang kedua adalah babi. Kalau babi sama anjing yang gila, anjing yang tidak ada manfaatnya, itu tidak dimuliakan nyawanya. Beda kalau kita mungkin mendengar cerita seorang yang penzina, dia itu rela mengambilkan air untuk si anjing. Itu adalah anjing yang bukan gila, anjing yang muhtaram, anjing yang masih ada manfaatnya. Demikian, makanya kita wajib menghargainya, nyawanya berharga. Tapi kalau anjing gila atau mungkin babi, maka itu tidak berharga nyawanya. Nyawanya tidak berharga. Yang 4 selain yang 2 tadi, kan ada 6. Yang 4 itu berupa manusia sebetulnya. Siapa saja manusianya? Yang pertama adalah seorang kafir harbi.
Seorang kafir harbi, yaitu seorang kafir yang boleh diperangi lantaran memang dia memerangi, karena dia memerangi kaum muslimin saudara kita, ya mau nggak mau berarti dia statusnya adalah kafir harbi. Kalau dia meninggal terus sekalian, maka dia tidak dimuliakan sebenarnya dalam agama, tidak dimuliakan, nyawanya tidak berharga. Jadi kalau dalam urusan tayamum tadi, kalau dia itu kehausan, kita punya air sedikit, kita perlu untuk wudhu ini. Dia kehausan, dia bakalan mati kalau tidak minum, tidak boleh kita memberikannya. Ini harus kita gunakan untuk berwudu, tidak boleh kita memberikannya. Beda kalau ini tadi itu muhtaroh nyawanya. Kalau nyawanya muhtaroh, tidak boleh kita berwudu. Kita ya tadi memberikan air tadi kepada orang tersebut. Demikian, ini yang pertama adalah kafir harbi yang memerangi kita. Kemudian beda dengan kafir yang tidak memerangi kita nih, nanti ada namanya kafir dhimmi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang murtad. Seorang yang murtad yaitu seseorang yang memutuskan keislamannya baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Intinya kalau ada orang yang keluar daripada agama Islam statusnya murtad, maka nyawanya tidak berharga. Demikian kalau toh dia sekalinya dia mati nih, yang murtad tadi mati nih, kemudian dipinjami tanah untuk dikuburkan, kemudian kata si orang yang meminjami mau diambil lagi tanahnya, ya boleh-boleh aja, intinya tidak masalah. Karena memang kenapa alasannya? Karena dia tidak dimuliakan dalam agama nyawanya. Si murtad ini tidak dimuliakan dalam agama, mau tidak mau ya harus dipindahkan, mau tidak mau, karena ini tanah orang lain. Demikian nih. Tapi kalau dia itu orang yang dimuliakan tadi, yang muhtarob, tidak boleh diambilnya, tidak boleh. Kecuali kalau sudah betul-betul hancur tulang berulang-ulangnya. Demikian. Yang ketiga adalah seorang penzina. Statusnya adalah zina muhson atau zani muhson, yaitu seseorang yang melakukan perzinaan padahal dia sudah pernah merasakan hubungan badan dalam nikah yang sah baik laki-laki maupun wanita. Jadi ibu sekalian ini untuk penamaan muhson, jadi karena tidak semua orang yang berzina itu dihukumi muhson. Karena kalau zani muhson, orang zina tapi statusnya muhson, itu nanti sanksinya dalam agama adalah dirajam sampai mati. Tapi kalau dia itu penzina yang bukan muhson, maka sanksinya tidak sampai dirajam sampai mati. Dia dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ini sanksinya berbeda. Nah, di sini yang tidak dimuliakan dalam agama di sini adalah yang statusnya muhson, baik itu laki-laki maupun perempuan. Definisi muhson itu seperti apa? Definisi muhson itu gini. Definisinya mas sekalian, dia adalah orang yang sudah pernah nikah dengan nikah yang sah. Nikahnya sah, secara agama sah nikahnya, dan dia sudah pernah menggauli istri, atau mungkin ya si istri sudah bergaul dengan suaminya dengan cara pergaulan yang sah, yang memang semestinya. Seperti apa? Seperti ya memang betul-betul sudah dimasukkan barangnya ke depan. Jadi kemaluan depan memang masuknya ke lubang depan. Setelah itu dia berzina, maka namanya zina muhson. Tapi dengan catatan nikahnya sah, secara agama sah nikahnya, dan dia sudah pernah berhubungan badan suami istri ini dengan cara yang sah memang, walaupun sekali. Kalau dia sudah berzina, setelah itu dia jajan, setelah itu dia berzina, atau nanti kemudian hari dia berzina, statusnya muhson. Tapi kalau mungkin maaf ternyata dia nikah dia ternyata secara agama tidak sah. Mungkin maaf dulu itu botek-botekan, kayak menghadirkan wali padahal bukan walinya. Mungkin dia macam-macam lah nih. Secara agama tidak sah. Kemudian orang ini berzina, yang tadi sudah nikah ini, tapi nikahnya tidak sah. Kemudian dia berzina, maka dia bukan dinamakan zani muhson. Atau dulu pernah nikah, sudah pernah nikah, sah nikahnya, sudah nikah KUA sudah. Cuma kebetulan dulu sama suami istri ini berhubungannya itu bukan lewat depan, lewat belakang. Ibarat belakang kemudian mungkin cerai, mungkin ya lewat belakang kemudian cerai, kemudian tidak lagi berhubungan suami istri, kemudian dia jajan berzina, maka dia belum masih dinamakan zani muhson. Karena syaratnya zani muhson itu nikahnya sah,
dan pernah menggauli dengan cara yang dibenarkan walaupun sekali. Ibah itu dia berzina, maka jelas statusnya muhson. Jadi terkadang sekalian penzina-penzina yang ada ini bisa jadi mereka bukan muhson di sini, mungkin belum pernah nikah, kemudian dia berzina. Tapi tergantung ini semuanya tergantung statusnya masing-masing. Terkadang yang laki-laki itu muhson, yang perempuan belum, bisa jadi atau bukan, bisa jadi karena yang laki-laki sudah pernah nikah mungkin, yang perempuan belum pernah nikah, kan berarti statusnya beda. Ini semua itu melihat kepada pribadi masing-masing. Atau terkadang yang muhsonah itu perempuan, yang laki-laki tidak, yang laki-laki belum pernah punya suami, belum pernah punya istri, masih ting-ting soalnya kita tahunya diajak main sama janda mungkin lagi, akhirnya bermain dia berzina. Maka yang muhsonah adalah si janda tadi, karena dia sudah pernah nikah. Yang laki-laki ini dia belum dinamakan muhson. Intinya kalau dia sudah muhson sekalian, dengan syarat yang tadi itu, maka kalau dia zaninya zani muhson, maka nyawanya tidak berharga. Karena gini, karena sebetulnya sanksi itu dirajam sampai mati, berarti kan nyawanya tidak berharga. Berarti kalau dia mati, ya tidak berharga nyawanya. Kalau seumpamanya dia dikubur di tanah yang dipinjamkan, kemudian yang meminjami itu mengambil tanah tersebut, ya tidak apa-apa, maksudnya ya harus dikeluarkan, mau tidak mau. Demikian walaupun belum rusak tulang belulang, karena dari awal sudah tidak dimuliakan nyawanya orang ini. Demikian ini yang ketiga, yaitu zani muhson. Dan yang keempat, kata beliau, adalah seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang meninggalkan sholat 5 waktu, atau bahasanya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sembahyang, baik karena mengingkari kewajibannya atau hanya karena malas. Jadi lebih-lebih kalau dia mengingkari kewajiban sholat, tatkala dia mati maka nyawanya tidak berharga. Kalau toh nanti ini pembahasannya tentang tanah yang dipinjamkan untuk dijadikan kuburan, maka nanti suatu ketika kalau diambil sama yang punyanya maka boleh, tidak masalah. Walaupun ini orang muslim, tapi masalahnya dia ingkar kewajiban sholat. Kalau sudah ingkar kewajiban sholat itu sebenarnya tidak muslim, dia orang yang keluar daripada agama Islam. Atau mungkin yang meninggalkan sholat itu malas-malasan. Kenapa anda tidak sholat? Malas aku sholat gini. Tapi dalam hati kecilnya dia meyakini sholat itu wajib, cuma dia malas. Maka sama kalau dia meninggal, ya kurang lebih dengan yang pertama, yaitu meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban sholat. Apa itu sholat? Tidak ada wajib-wajiban, itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya dengan dibanding dengan orang, kenapa anda tidak sholat? Malas, berat mas, berat malas kayaknya. Dia tahu itu wajib, dia tahu cuma ya sebetulnya sama aja, cuma bedanya kalau orang yang malas tadi meninggalkan tadi itu masih ada yang mengatakan dia itu muslim, masih ada yang mengatakan dia itu muslim, tapi tetap hukumnya kalau dalam urusan ini, dalam urusan dikuburkan di tempat atau di tanah pinjaman, maka nanti boleh suatu ketika tatkala yang meminjamkan mengambil tanahnya itu boleh, maksudnya tidak apa-apa. Loh, ini baru dikubur kemarin, tidak ada urusan, karena memang ya haknya orang yang meminjamkan, karena memang pinjam-meminjam itu hukum awalnya adalah jaiz minat torofain, yaitu boleh dari dua belah pihak. Ini boleh, tidak apa-apa, karena itu akadnya pinjam meminjam. Demikian sekalian itu tadi perihal beberapa hukum masalah hal ini. Kemudian sekalian, saya lanjut yang kelima, kan tadi meminjamkan barang itu sesuatu tidak boleh diambil, maksudnya boleh diambil kapan dulu dan kecuali dalam 5 hal. Maka tidak boleh diambil seenaknya kecuali kalau sudah tuntas. Ini diantaranya tadi masalah tanah yang dijadikan ya pekuburan, maka tidak boleh nanti diambil. Demikian kecuali kalau sudah tulang belulangnya itu hancur. Yang terakhir, yang kelima adalah meminjamkan kapal untuk mengangkut barang yang dilindungi, bukan barang yang harus ditumpahkan atau dibuang seperti khomer, arak dan lain-lain. Maka tidak boleh mengambilnya kembali hingga sampai di tepian atau di pantai. Jadi kalau ada orang meminjamkan kapal, ya dilihat terlebih dahulu isinya kapal itu apa. Kan demikian, kalau isinya kapal itu ternyata minuman keras, ternyata khomer dan yang lainnya,
Maka orang yang meminjamkan jadi boleh mengambilnya boleh. Loh, kalau diambil tengah jalan seperti apa? Ditumpahkan, tidak ada urusan pokoknya. Intinya boleh-boleh aja dia mengambilnya boleh. Cuma kalau itu ternyata barang yang dimuliakan, barang kepemilikan orang yang sah, yang halal, yang suci, maka tidak boleh. Meminjamkan kapal kan tentunya ya fungsinya kapal kan diantaranya untuk mengangkut barang, untuk memindahkan barang. Ini mau pindahan rumah pinjam kapal. Kemudian di tengah jalan diambil kapalnya, diminta kembali. Ya tidak boleh, itu paskan dulu. Masa barang-barang yang mau dilempar ke sungai atau ke laut kan demikian. Kecuali kalau tadi barang-barang yang haram seperti minuman khamr. Karena gini kalau minuman khamr itu barangnya najis. Kembali diingatkan guys sekalian, minuman khamr itu yang memabukkan itu bendanya najis, tidak berharga dalam agama, dan bahkan wajib kalau kita memiliki kekuasaan wajib kita rusak, wajib kita hancurkan. Makanya tadi kalau yang diangkut barang ini tidak dimuliakan dalam agama, ini tidak berharga. Jadi ya terserah saya mau ambil, terserah ini dia mau komplain, tidak ada urusan kan demikian. Memang dalam agama ini tidak berbeda kalau barang-barang yang berharga seperti kepemilikan kita yang bukan selain ini maka tidak boleh sewaktu-waktu kita ngambil kapal itu tidak boleh. Demikian sekali ini sebenarnya yang perlu kita sedikit pahami antara yang diangkut itu apa. Insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti sekalian di dalam pertemuan yang akan datang perihal hukum jika barang pinjaman itu rusak atau hilang. Nanti akan ada pembahasan berikutnya mengenai barang pinjaman itu rusak atau hilang, maka siapa yang menjaminnya, siapa yang menggantinya. Insya Allah akan kita uraikan nanti dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.